Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lo di channel kami Pinang di Bala Duo. Basi bersama Ambo di Siko Rian Fabrikasi. Kalau Lado Rian biasanya kontennya adalah Minang baca Rito. Hariku akan membahas seketik kasus yang sangat mengerikan. Yang mengerikan itu bukan hanya kasusnya, tapi adalah hukuman yang diagia ke tersangkanya gitu. Kasusku berasal dari Pakistan dan ikuku memang kasusku berakhir tahun 2001 kawan-kawan. Tapi sebelum masuk ke kasusnya, alangkah baiknya sana like, share dan subscribe dulu channelku. Jangan lupa klik loncengnya supaya sana nak ketinggalan video-video dari kami. Jangan lupa follow dan DM tentang kasus yang ingin sana kami bahas ataupun bisa lewat komentar. Sebelum baca itu, tak biasa, wak lihat dulu intronya. Javed Iqbal Umair lahir di keluarga yang cukup kayu pada tanggal 8 Oktober 1956 di Lahore, Pakistan. Anak ke-6 dari 8 bersaudara aku berkuliah di sebuah perguruan Islam negeri di Pakistan. Dan pada tahun 1978 pas saatnya kuliah tuh nyala memulai bisnis yang memang bisnisku turun-temurun, kayaknya ayahnya bisnisnya itu loh, kemudian Javed bisnisnya tak kayak itu loh gitu. Sebenarnya Javed Iqbal kok lacuk dilaporkan ke polisi di masyarakat karena memangnya lah melakukan tindakan-tindakan kriminal sebelumnya, tapi alun sampai ke titik pembunuhan lero. Jadi Javed kok dilaporkan atas penyerangan pemerkosaan, penyerangan seksual, pokoknya yang berhubungan dengan seksualitas yang ada di Pakistan tuh gitu. Tapi nya selalu selamat karena mungkin beliau kok kan dari keluarga yang kayu ya, jadi memang mungkin ada jalur curangnya untuk selamat dari tuduhan-tuduhan tersebut gitu. Pada suatu saat yang tak tahu katunya, nya pernah ditahan yang cukup lama di penjara, dan pas saatnya ditahan tuh sanak-sanak karena shock mungkin ya, jadi ibu dari Javed Iqbal kok meninggal dunia. Saat itulah yang membuat Javed menjadi berubah drastis gitu. Jadi yang sebelumnya nyela kriminal, dengan kejadian ibunya meninggal yang cukup dekat sama nyoko, akhirnya Javed kok berubah menjadi orang yang lebih beringas gitu. Saatnya keluar dari penjara, nya bertekad untuk membunuh 100 orang anak laki-laki sebagai bentuk balas dendamnya ke polisi dan ke orang tua yang harus menangi, sama orang tuanya yang menangi waktu kehilangan inyo di penjara, dan inyo ingin membuat 100 orang tua lainnya menangis karena kehilangan anaknya. Makanya misinya seperti itu, misi balas dendam yang akan dilakukan oleh Javed Iqbal saatnya keluar di penjara gitu. Modusnya atau caranya untuk memancing anak-anakku atau caranya untuk membunuh anak-anakku cukup gadang modalnya sana-sana, dengan membangun arcade station atau yang biasa sebut dengan tempat game, permainan game yang pakai koin-koin itu sana. Kemudian saat ada anak-anak yang masuk ke tempat bermain tuh, nyo mulai mencari targetnya tuh yang mana tuh. Kemudian caranya adalah dengan meletakkan koin di lantai dan menunggu usia yang kamu ambil koin tuh gitu. Jadi saat nyolah mengambil koin tuh, nyo pantau dari jauh, kemudian saat ada anak-anak yang mengambil koin tuh, nyo keluar langsung. Jadi pas nyo keluar tuh, nyo tuduh langsung anak korang maliang koin ya maksudnya. Dengan nyo menuduh seperti itu didaki orang rami, secara tidak langsung orang rami kan nyo punya yang punya gua gitu. Jadi orang nyo berhak untuk menggeledah ia orang yang nyo tuduh tadi, dan ya wak tahu pasti anak tadi yang lama ambil koin pasti ada di kantongnya, sehingga dengan hal tersebut anak tadi merasa ketakutan, kemudian dibawanya ke kantornya di belakang. Di kantornya di belakang itulah nyo lakukan pemerkosaan ke anak laki-laki nyo sodomi, kemudian nyo bunuh anakku gitu. Kemudian hal itu terus berlanjut sampai ke 100 orang anak. Saat 100 orang anak lah tercapai, targetnya tadi lah tercapai gitu. Pada tahun 1999, akhirnya mungkin deklah
targetnya lah tercapai loh, ketakutannya semakin tinggi, dan akhirnya nyo berusaha seperti taka-taka pembunuh berantai lainnya, nyo berusaha untuk mengungkap identitasnya dengan cara mengirimkan sebuah surat kabar dan ke kantor polisi gitu. Jadi nyo berusaha untuk membuka identitasnya dengan cara mengirimkan surat tadi dan mengakui perbuatannya serta detail caranya membunuh anak-anakku ke surat kabar kemudian ke kantor polisi. Tidak lama setelahnya kirim suratnya, dia ditangkap di sebuah surat kabar, di sebuah kantor surat kabar yang bernama Daily Jang pada tanggal 30 Desember 1999. Saat ditangkap, rumahnya digeledah, kemudian ditemukan gentong-gentong atau baskom yang berisi hidroklorik asid atau yang lebih awak kenal dengan asam atau air kari ke sana. Jadi koko adalah untuk melarutkan bukti-bukti yang ada termasuk tubuh dari anak-anak tadi gitu. Kemudian ditemukan pula tulang manusia dari 2 orang korbannya dan tumpukan baju dari korbannya. Cara si Jafet go membunuh cukup kejam ya. Setelah nyo perkosa, nyo bunuh, sudah tuh nyo potong-potong, kemudian nyo masukkan ke dalam gentong atau baskom tadi yang lah berisi asam tadi gitu. Jadi memang asam ko memang basi sih di dalam tuh larut dia cair, dia sana-sana apalagi tubuh manusia gitu. Saatlah tertangkap, Jafet mulai takwi dan mengakui bahwasanya yang kirim surat tadi itu adalah pengakuan palsu jadinya. Jadinya tidak serius ngirim itu adalah bentuk protesnya, bentuk seninya terhadap keadaan anak-anak di Pakistan itu. Tapi sadonya lah talambe karena di rumahnya itu pun ditemukan 32 lembar jurnal yang berisi tentang detail caranya membunuh 100 anak-anak tadi. Jadi sadonya tidak bisa lah, bukti-buktinya lah nama tu lah kuat gitu. Dan yang seperti yang di awal sabut tadi, yang mana kuikan tu bukan cuma caranya membunuh anak-anak tadi, tapi adalah tuntutan yang diagenkannya saatnya lah tertangkap. Tuntutannya yang diberikan oleh Hakim Allah Bah, yaitunya Jafet Iqbal harus dicakik selama 100 kali, kemudian dipotong badannya itu 100 bagian, sudah tuh dimasukkan ke dalam asam tadi atau hidroklorik asid tadi di muka umum gitu. Itulah tuntutan dari perbuatan Jafet Iqbal tadi. Tapi mungkin Tuhan lebih sayang ke Jafet ko jadinya, dan lebih sayang ke orang-orang di situ. Jadi memang tuntutan tadi itu tidak tercapai karena pada tanggal 8 Oktober 2001 Jafet Iqbal menemukan gantung diri di selnya. Mungkin karena lah takut bana aja hukuman yang semengerikan itu, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantung dirinya di dalam sel gitu. Pelajaran yang bisa awak ambil sanak-sanak dari sadoku adalah sado perbuatan wak di dunia ko pasti punya balik, hendak di dunia ataupun di akhirat gitu. Jadi memang Jafet Iqbal ko melakukan perbuatan seperti itu, kemudian hakimnya mungkin memakai sistem hukum Islam. Jadi apapun yang dilakukannya seperti maliang, kalau maliang jauh tangan, potong tangan seperti itu kan. Nah, yang dilakukan oleh hakimku adalah membalas perbuatan dari Jafet Iqbal sama dengan apa yang dilakukannya ke korban-korbannya gitu. Jadi itu hal yang sangat menakutkan dan mungkin akan jadi ketakutan sendiri bagi warga-warga di Pakistan sana untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Jafet Iqbal tadi gitu. Sekian dari kami Pinang di Bala 2, jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Kalau ada kasus yang ingin sanak-sanak kami bahas, silahkan DM atau komentar di video. Salah dan janggal kami mohon maaf, kami ketik baru beraja, kok salah tolong tunjukkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.